Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 8 subtema 1 pada pembelajaran yang keempat. Materi yang pertama yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat ekonomi Indonesia. Selain melakukan kegiatan ekonomi di bidang agraris, masyarakat Indonesia juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang lain, yaitu perindustrian. Perindustrian adalah usaha mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalnya, industri otomotif pembuatan mobil, industri pengolahan minyak goreng, industri otomotif pembuatan sepeda motor. Kemudian ada juga industri yang ada di rumahan untuk membuat mebel atau kursi, lemari, dan lain-lain. Ada juga industri tekstil dalam pembuatan baju, pakaian, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan adalah usaha membeli barang dari orang lain atau produsen untuk dijual kembali ke orang lain atau konsumen. Misalnya, perdagangan atau jual beli yang ada di pasar, jual beli sayur, buah-buahan, dan lain-lainnya. Ada juga perdagangan tas, baju, dan masih banyak lagi contoh perdagangan yang lainnya. Yang ketiga adalah jasa. Jasa adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Biasanya hasil dari jasa itu bukan berupa barang. Contohnya adalah jasa di bidang arsitektur atau perancangan bangunan. Kemudian jasa di bidang ekspedisi atau antar barang. Pak Polisi, jasa tukang cukur rambut, jasa kesehatan, bisa dokter, perawat, bidan, dan juga jasa dari seorang guru. Materi yang kedua adalah menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Menuliskan informasi dari teks non-fiksi bisa kita buat dalam bentuk peta pikiran. Berikut cara membuat peta pikiran. Yang pertama yaitu tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Selanjutnya, buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah itu setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frase saja. Perhatikan contoh berikut. Pada bacaan di buku pupena kalian yang berjudul Industri Kreatif, di situ terdapat 3 paragraf. Pada paragraf pertama, bisa kita tuliskan informasi berikut ini. Industri kreatif tercipta dari pemanfaatan serta keterampilan untuk bisa membuat lapangan kerja baru. Pada paragraf kedua, peran industri kreatif di Indonesia terbukti dengan adanya lapangan kerja baru dan penurunan pengangguran. Pada paragraf ketiga, industri kreatif berperan untuk meningkatkan ekonomi secara global. Materi yang ketiga kita yaitu pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Adanya keberagaman di Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu dapat saling bekerja sama memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, kerjasama antara pedagang sapi dengan jasa transportasi ataupun pedagang sapi dengan pengusaha olahan daging sapi. Kita dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi dengan cara
membayar sesuai dengan tarif atau harga barang atau jasa. Yang kedua, menjaga kebersihan agar meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Yang ketiga, memberikan kritik dan saran secara santun terhadap hasil pekerjaan orang lain. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.